Salam gila bola. Musim baru 2022-23 belum dimulai, tetapi kita sudah tahu 6 manajer pertama Liga Inggris yang berpotensi kuat akan dipecat. Satu adalah legenda Chelsea, tetapi tidak kebagian dana transfer dan bisa dipaksa memainkan skuad yang baru saja kehilangan pencetak gol terbanyak mereka. Satu lainnya adalah manajer asal Portugal punya track record yang buruk di Premier League. Seorang manajer anyar asal Belanda juga masuk ke dalam daftar pelatih yang berpotensi dipecat karena klub, yaitu pendukung dan manajemennya, tidak cukup sabar menyaksikan proses. 6 bulan adalah waktu terlama yang akan diberikan bagi manajer baru ini. Sebelum kita melihat daftar nama-nama mereka yang akan terkena pemecatan, klik dulu subscribe agar kami bertambah semangat. Yang pertama, Frank Lampard, Everton. Sedikit saja yang tahu bahwa Frank Lampard tidak punya cukup uang untuk melakukan transfer masuk pada awal 2022-23 ini. Hanya bek tengah James Tarkowski datang secara gratis setelah kontraknya di Burnley habis dan klub terdegradasi ke divisi kedua Inggris, Championship. Sementara itu pada saat yang sama mereka kehilangan Richarlison yang dijual ke Tottenham Hotspur dengan harga 884 miliar rupiah. Menimbulkan pertanyaan soal lini depan tim untuk musim yang baru. Richarlison bagaimanapun merupakan top skor klub dengan 10 gol di Premier League dan 1 di FA Cup. Untuk periode yang cukup lama, Everton berada pada posisi sedikit di atas zona degradasi, menelan 14 kekalahan antara pekan ke-8 sampai pekan ke-30 musim 2021-22. The Toffees sempat merosot ke urutan 18 selama 2 pekan, yaitu minggu ke-32 dan 33, dan diramalkan akan terprosok ke Championship sebelum menang 3 kali dari 6 pertandingan terakhirnya, termasuk melawan Chelsea dan Leicester City untuk secara ajaib tertahan pada posisi 16 serta selamat dari degradasi. Keajaiban yang sama diprediksi tidak dimiliki lagi oleh Frank Lampard dengan bulan Desember 2022 atau Januari 2023 menjadi periode yang sangat genting baginya. Itulah sebabnya Frank Lampard menduduki posisi terkuat sebagai pelatih pertama Liga Inggris yang akan dipecat pada musim yang baru. Pada urutan kedua, Marco Silva, Fulham. Sang pelatih Portugal tidak memiliki catatan bagus selama memegang klub Premier League. Dia gagal mempertahankan Hull City pada divisi teratas Liga Inggris selama 5 bulan pada tahun 2017. Marco Silva kemudian dipecat oleh Watford pada Januari 2018 setelah hanya 8 bulan memegang klub itu, dituding tidak fokus dan bermain mata dengan Everton. Marco Silva kemudian menjadi manajer di Goodison Park untuk periode 3 tahun. Dia direkrut pada Mei 2018 namun dipecat pada Desember 2019. Mengambil alih posisi pelatih di Fulham, dia berhasil membawa klub ini promosi kembali ke Premier League. Tetapi mengingat performanya yang buruk pada masa lalu, Marco Silva menduduki posisi kedua manajer Liga Inggris yang dijagokan paling mungkin dipecat. Pada urutan ketiga, Jesse Marsch, Leeds United. Jesse Marsch difavoritkan menjadi manajer nomor 3 yang difavoritkan dipecat pada musim yang baru. Hanya kemenangan pada hari terakhir musim sebelumnya, menang tipis 1-2 di kandang Brentford, menolong mereka lolos dari degradasi pada saat-saat terakhir. Dan kini pada musim 2022-23 belum lagi dimulai, kita tahu bahwa sang manajer Amerika diwarisi skuad yang lebih lemah daripada tahun sebelumnya. Salah satu pemain utama mereka dan playmaker Calvin Phillips melakukan transfer ke Manchester City. Sebentar lagi pencetak gol terbanyak Rafinha dengan 11 gol juga akan pergi entah ke Chelsea atau ke Barcelona. Jesse Marsch kemudian berpaling ke nama-nama yang dikenalnya dengan 2 pemain didatangkan dari RB Salzburg, 1 dari RB Leipzig. Ketiganya dikenal karena Marsch pernah menjadi pelatih di Salzburg dan Leipzig. Selain itu ada juga Marc Roca, gelandang bertahan Bayern München. Pada urutan keempat, Ralph Hasenhüttl, Southampton. Di antara semua tim yang berhasil lolos dari jebakan degradasi, Southampton termasuk memiliki produktivitas gol terendah. Dan tahu nggak apa yang dilakukan Hasenhüttl pada awal musim 2022-23? Dia mendatangkan 2 kiper, 1 gelandang bertahan, dan 1 bek tengah.
Dua diantaranya dari skuad U23 Manchester City dan total dana yang dikeluarkan 587 miliar rupiah saja. Sudah berhasil bertahan 4 tahun di St. Mary's meskipun pernah menderita 2 kali kekalahan memalukan 9-0. Masing-masing di kandang Manchester United dan satu lainnya terjadi di kandang sendiri melawan Leicester City. Southampton sepertinya tahu diri. Jika sampai mereka memecat Ralph Hasenhüttl, akan sulit menarik minat manajer lain datang dengan keterbatasan dana transfer seperti yang mereka alami pada saat ini. Tetapi sampai kapan mereka akan bertahan dengan manajer Austria tersebut? Dengan hampir semua tim bawah memperkuat dirinya, Southampton mungkin harus merelakan diri berpisah dengan manajernya ini. Hasenhüttl menjadi figur keempat yang dijagokan akan dipecat. Pada urutan kelima, Erik ten Hag, Manchester United. Bagaimana bisa baru datang kok sudah dipecat? Ya bisa saja, tergantung penampilan skuad selama 8-10 minggu pertama. Jika setengahnya berupa hasil imbang atau kekalahan, sudah pasti akan muncul desakan untuk memecat pelatih anyar setan merah tersebut. Manchester United adalah sebuah klub besar, tetapi mengingat sejarah klub dan piala-piala yang pernah mereka menangkan, manajemen klub tidak akan punya kesabaran untuk menjalani proses. Mereka maunya langsung mendapatkan kemenangan. Pramusim Manchester United diawali secara mengecewakan setelah ikon mereka, Cristiano Ronaldo, mogok latihan dan tidak ikut serta dalam rombongan pramusim ke Thailand. Tidak jelas apakah dia akan menyusul untuk leg kedua pramusim di Australia setelah tampaknya tidak ada klub yang bersedia membeli bintang Portugal itu, kecuali mungkin Chelsea dan PSG. Penampilan para pemain saat mendarat di Thailand terlihat sangat muram. Sejauh ini hanya ada satu perekrutan yang didapatkan Manchester United, yaitu Tyrell Malacia pada posisi bek kiri yang didatangkan dari Feyenoord, Belanda. Dua pemain lain tidak bisa disebut transfer masuk karena diimpor dari skuad U23 mereka, yaitu Alejandro Garnacho dan Alvaro Fernandes. Setelah musim berjalan 3 bulan, maka akan ada penghakiman berikutnya terhadap Erik ten Hag yang akan terjadi pada bulan Desember 2022 usai Piala Dunia. Hasil-hasil dari Boxing Day dan pada laga-laga bulan Januari 2023 akan sangat menentukan mood dari pemilik klub terhadap manajer Belanda tersebut. Pada urutan ke-6, Graham Potter, Brighton. Kasus yang satu ini bukan dipecat tetapi melarikan diri. Graham Potter mendapatkan banyak pujian untuk usahanya membawa Brighton finish pada urutan ke-9 klasemen Liga Inggris tanpa satupun pemain bintang di dalam skuadnya. Mendekati Desember 2022 pasti akan ada 1-2 pemecatan dan Potter menjadi salah satu manajer incaran klub Premier League lainnya setelah membawa Brighton finish pada setengah teratas klasemen. Belum lagi menimbang skuad tim nasional Inggris dengan posisi Gareth Southgate di bawah ancaman jika gagal lolos cukup jauh di Piala Dunia 2022. Apakah Potter tidak akan tergoda melompat ke skuad tiga singa jika ada tawaran? Sementara itu, sisa 14 manajer lain di Liga Inggris akan cukup aman sampai akhir musim, kecuali ada hasil-hasil yang luar biasa mengecewakan atau kekalahan dengan skor mencolok.